Hai semuanya, pernah nggak sih dari kalian ada yang pengen punya banyak sekali hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya? Si paling pengen skillful misalnya, dia pengen belajar memasak, pengen belajar coding, pengen belajar jadi atlet babu runcing misalnya, pengen jadi atlet sepak bola dan lain sebagainya. Si paling workaholic, dia pengen ngerjain proposal A, B, C, D, E, pengen ngerjain proyek A, B, C, D, E, pengen juga ngerjain laporan A, B, C, D, E. Biar cepet, maka dikerjainnya bareng-bareng. Atau si paling pengen financial freedom, dia pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya motor listrik gesit, pengen punya dana pensiun, dana kenakalan, dan dana-dana yang lain. Ada nggak dari kalian yang mungkin salah satu dari mereka? Jadi kita memompa otak kita biar bekerja lebih keras supaya fokus untuk mengerjakan beberapa hal sekaligus. Padahal secara alamiah otak kita ini hanya bisa fokus dengan satu objek kerja saja. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan bersama-sama tadi akhirnya tidak selesai atau tidak maksimal. Nah, kita ada nih saran ataupun aturan yang bisa teman-teman terapkan biar teman-teman ini bisa lebih fokus dan akhirnya mencapai tujuan dari teman-teman. Yang akhirnya pengen skillful, bisa skillful. Yang akhirnya pengen yang punya banyak kerjaan, bisa kerjaannya selesai. Yang pengen financial freedom, bisa juga. Caranya gimana? Caranya kita akan memakai aturan 5-2-5 ala Warren Buffett. Warren Buffett tahu ya, salah satu orang terkaya di dunia. Jadi ceritanya dia itu dimintai nasihat oleh seorang pilot namanya Mike Fleet. Nah, ceritanya gimana? Kita lihat. Pak Warren, saya pengen minta nasihatnya nih. Oh ya, boleh. Gimana? Jadi gini Pak Warren, saya kan selain jadi pilot, sebenarnya saya tuh pengen punya masa depan yang lain gitu. Saya masih pengen punya cita-cita. Saya pengen punya restoran nih, makanya saya hari ini belajar masak juga nih, belajar masak. Nah, tapi buat jaga-jaga kalau restorannya nanti nggak jalan, saya juga belajar berkebun, biar nanti bisa usaha kebun raya kayak gitu kan. Terus saya biar jaga-jaga lagi kalau misalnya usaha kebunnya nggak jalan, saya juga belajar buat jadi atlet baseball. Nah, kemarin, wah, pegel-pegel juga tuh lumayan. Terus saya pengen juga, aduh, kalau tak lihat-lihat nih, kamu nih kurang fokus ya orangnya ya. Aku kasih kamu rumus 5-2-5. Apa itu, Pak? Jadi, kamu tulis nih, 25 keinginan kamu, goals kamu. Kamu pengen belajar apa, atau kamu pengen mencapai apa, kamu tulis semua. 25. Udah, kamu nanti udah tulis, ya kan? Kamu lingkari 5 yang menurut kamu penting. Yang menurut kamu itu jadi prioritas yang harus dicapai segera, ya gitu. Nah, nanti kalau udah yang 5 itu, kamu curahkan semua energi dan pikiran kamu di sana. Nah, yang 20 pasti buat selingan, ya kan? Betul kan? Bukan, sisanya yang 20 itu kamu singkirkan, kamu lupakan. Karena apa? Karena itu akan menjadi 20 penghambat utama kamu sebenarnya. Jadi kamu fokus dulu ke 5 hal ini. Nanti kalau 5 hal ini sudah tercapai atau sudah berjalan, kamu tuh baru bisa melangkah ke yang ke-6 dan selanjutnya. Begitu. Tapi Pak, kalau keinginan saya cuma 17, gimana? Ya sama aja, kamu pilih 5, yang 12 kamu lupakan. Kalau 16. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kadang-kadang permasalahan utama kita itu bukan pada banyaknya hal yang ingin kita capai, tapi dari banyaknya hal yang ingin kita capai tersebut pada akhirnya membuat kita tidak fokus. Jadi pilihlah beberapa hal yang menurut kita itu penting dan juga urgent untuk kemudian kita kerjakan atau untuk kita capai. Sisanya kita lupakan dulu. Nah, contoh penerapannya bagaimana? Contoh penerapannya misalnya dalam hal pekerjaan. Teman-teman misalnya punya banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Teman-teman list pekerjaan-pekerjaan mana saja yang harus teman-teman selesaikan, pilih 5 dulu. Nah, dari 5 ini teman-teman mulai kerjakan dan selesaikan. Sisanya dikerjakan nanti, dan jangan dipikirkan dulu.
Nah, kalau memang pekerjaan itu menuntut untuk dikerjakan secara bersamaan, maka teman-teman bisa tuh melakukan yang namanya penjadwalan. Jadi di pagi hari misalnya dari jam 8 dan sampai jam 10, teman-teman bisa melakukan pekerjaan A. Dari jam 10 sampai 12, pekerjaan B. Dari jam 12 sampai jam 14, pekerjaan C, dan lain sebagainya. Itu juga bisa teman-teman lakukan. Jadi nggak usah takut ya dengan banyaknya pekerjaan yang ada di depan kita, dan semoga teman-teman bisa menerapkan aturan 525 ini di kehidupan teman-teman dan akhirnya bisa memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan Recharge yang pertama dari cerita kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan walaupun besok Senin nggak masalah ya, karena kesuksesan karir dimulai dari hari Senin. Besok Senin, siapa takut?